Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayu Ramawati from TPIA and my number name is 204-19000H, and I want to explain about the PPT about implicature part 1, Christian Conversational Implicature Theory by Mr. Nadif. Nah, implikatur adalah sesuatu ungkapan atau ujaran yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu secara lebih singkat atau implisit. Namun pendengar dapat mengetahui maknanya. Implicature. An implicature is something the speaker suggests or implies with an utterance. Implikator adalah sesuatu yang disarankan atau disiratkan oleh pembicara dengan sesuatu ujaran. Di sini pembicara mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan ujaran, atau bisa dibilang diungkapkannya secara tersirat. Even though it is not really expressed. Nah, meskipun tidak diungkapkan secara harfiah atau secara umum pada umumnya, atau mungkin juga secara khusus. Implicature can aid in communicating more efficiently by explicitly saying everything we want to communicate. Implikator ini dapat membantu dalam berkomunikasi yang lebih efisien daripada dengan secara eksplisit, daripada mengatakan semuanya dengan secara terang-terangan atau blak-blakan. Tetapi dengan sebuah ujaran tadi, namun pembicara atau pendengar dapat mengetahui maksudnya, apa yang sebenarnya pembicara ingin katakan. Selanjutnya, conversational implicature. The concept of conversational implicature was introduced by British philosopher Paul Craig. Atau implikatur percakapan. Konsep implikatur percakapan ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1975 oleh filsuf Inggris bernama Paul Craig. Di sini Craig membedakan implikatur percakapan dan implikatur konvensional, di mana implikatur percakapan ini yang muncul karena pembicara atau penutur diharapkan menghormati aturan umum percakapan. Dengan maksud pendengar lebih mengerti makna yang ingin disampaikan. Sedangkan implikatur konvensional yang terikat pada kata-kata tertentu, seperti which one tied or to certain words such as but or therefore, seperti tetapi atau oleh karena itu. Jadi setiap makna atau proposisi yang
diungkapkan secara implikatur atau implisit oleh pembicara dalam ucapannya dari sebuah kalimat yang dimaksudkan tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam arti yang lebih tepat. Yang lebih what is said in the strict sense, atau aturan yang lebih sulit. On the basis that a speaker and listener are cooperating and aiming to be relevant, a speaker can imply a meaning implicitly confident that the listener will understand. Nah, pertama, atas dasar pembicara dan pendengarnya bekerja sama. Artinya pendengar dan pembicaranya itu dapat memahami dan bertujuan untuk yang relevan. Pembicara dapat menyiratkan makna secara implisit dan pembicara juga yakin bahwa pendengar dapat memahami dan mengerti apa yang pembicara itu katakan. Contohnya di bawahnya ini. Apakah Anda menonton program ini? Pembicara berkata kepada pendengarnya bahwa bertanya atau memberikan ujaran, "Are you watching this program?" Padahal pembicara di sini ingin menyampaikan maksud lain daripada apa yang dibicarakan itu. Nah, di sini dijelaskan lagi a possible conversational implicature. Kemungkinan, terdapat implicate percakapan di sini. Might well be this program bores me. Can we turn the television off? Nah, di sini pembicara padahal berpendapat program ini membuat saya bosan. Bisakah kita mematikan televisinya tersebut? Berbeda lagi apabila ini berbeda dari replacement atau implicator ini dapat dibatalkan. Implicator can be controlled. Misalnya, Johan ate some of the cookies. A berkata, Johan memakan beberapa cookies. Si A ini mengatakan bahwa Johan memakan beberapa cookies. Padahal B berpikir bahwa dia masih akan melakukannya, atau mungkin beberapa banyak yang dia sisakan gitu. Namun pada nyatanya si A bahkan dia makan semua kue tersebut. Thus, a conversational implicature is what is communicated or conveyed means what is said. Dengan demikian, di sini implikator konversional atau implikator percakapan ini adalah apa yang dikomunikasikan atau apa yang disampaikan dengan arti dikurangi atau
diringkas menjadi apa yang dikatakannya. It is beyond and above, and sometimes divergent from what is said. Nah, apa yang dikatakannya itu terkadang atau bisa jadi berbeda di luar dan di atas apa yang dikatakannya. Berbeda dari apa yang dikatakannya, apa yang dimaksudkannya. It represents a relation between a speaker and a proposition product that by that speaker on the basis of the logic conversation. Ini mewakili hubungannya antara pembicara dan proposisi ini yang dihasilkannya oleh pembicara atas dasar logika percakapan. Nah, jadi proposinya bisa diketahui dari logika percakapannya atau konteks percakapannya. Selanjutnya, cooperative principle atau prinsip kooperatif. Nah, di sini Craig mengusulkan agar peserta dalam pertukaran komunikatif dipandu oleh prinsip yang menentukan cara bahasa tersebut digunakan dengan efisien dan efeknya secara maksimum untuk mencapai komunikasi secara rasional atau masuk akal. Nah, pada prinsip kooperasi ini dibuat kontribusi percakapan seperti di mana yang terjadi oleh tujuan atau arah yang diterima dan pertukaran pembicaraan di mana in which you are engaging tanpa merubah tujuannya. Oke, selanjutnya conversational maxim atau maxim percakapan. Nah, di sini prinsip kerjasamanya adalah istilah umum untuk 9 komponen yang memandu cara kita berkomunikasi. Ke-9 komponen ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. The first, quality atau kualitas. Dengan ketentuan, jangan katakan apa yang Anda yakini salah. Di sini kualitasnya adalah jangan meyakini apa yang diyakini itu salah, tidak mengatakan apa yang yakin bahwa itu adalah salah. Dan juga yang kedua, jangan katakan apa yang Anda kekurangan bukti. Yang kedua, quantity atau kuantitas. Usahakan berikan kontribusi Anda seinformatif yang diperlukan untuk tujuan pertukaran saat ini. Kemudian, jangan membuat kontribusi Anda lebih informatif daripada yang dibutuhkan. Tidak disarankan untuk menjelaskan secara panjang lebar sesuai yang dibutuhkan oleh pendengar. Kemudian yang ketiga adalah relation atau hubungan.
Ini cara menjadi hubungannya buat kontribusi Anda relevan, jadi tidak ambigu. Kemudian yang keempat, manner, cara menjadi jelas dan khususnya. Yang pertama, hindari ketidakjelasan. Yang kedua, hindari ambiguitas atau keambiguan atau keraguan-raguan. Singkat atau hindari poliksitas yang tidak perlu. Tidak membuang kata-kata. Terus, yang keempat, be orderly atau tertib. Kemudian selanjutnya, relationship between the speaker and the maxim. Hubungan antara pembicara dan maxim. Nah, dalam percakapan ini, pembicara dapat melakukan salah satu dari 4 hal yang berkaitan dengan prinsip kerja sama dan maxim. Yang pertama, pembicara mungkin mematuhi maxim. Ini adalah asumsi default assumption. Yang kedua, pembicara dapat memilih keluar dari maxim dengan menggunakan frase yang menghilangkan atau mengurangi efek dari maxim dan jaringan ini ke penerima frase. Ini this phrase is called the hedge atau pemangkasan, yaitu. Kemudian pembicara mungkin melanggar maxim, misalnya dengan mengatakan suatu kebohongan. Misalnya, hari ini cerah bukan? Tapi pada nyatanya yang diungkapkan bukan seperti itu. Yang ingin dimaksudkan bukan seperti itu. Padahal dia ingin mengatakan bahwa hari ini dia ingin memberikan maksud bahwa hari ini dia akan dia merasa gembira. Selanjutnya, opting out head, menyisih dari head. Contohnya dalam versi kualitas, sejauh yang saya tahu, sebelum berbicara atau mengungkapkan ujaran, itu menggunakan sejauh yang saya tahu. Kemudian quantity atau jumlah. Nah, contohnya dengan menggunakan seperti yang mungkin sudah Anda ketahui. Yang ketiga adalah hubungan. Contohnya yang bisa dikatakan oh by the way atau ngomong-ngomong dan seterusnya. Kemudian yang keempat, cara. Saya tidak yakin apakah ini jelas, tapi bisa jadi ini sebab dan akibat. Nah, kemudian selanjutnya floating vs floating maxim. Pelanggaran maxim.
atau kebohongan Maxim. Yang pertama, violating. Di sini contohnya melanggar. Anak laki-laki itu telah bermain game berjam-jam ketika ibunya bertanya. Sebelumnya ibunya bertanya, apakah kamu belajar sepanjang hari? Dan anak itu melakukan floating atau Maxim. Padahal anak itu bermain game dan ia menjawab, iya saya sudah belajar sampai sekarang. Kemudian floating Maxim atau melanggar Maxim. Contohnya, guru kepada seorang siswa yang datang terlambat lebih dari 10 menit ke pertemuan kelas. Gurunya malah mengatakan, wow, Anda orang yang tepat waktu. Selamat datang di kelas. Padahal ini maknanya itu seperti menyindir. Padahal anak itu sudah telat selama 10 menit. Anak itu langsung minta maaf. Namun anak itu tahu apa yang dimaksudkan oleh gurunya dengan menjawab, maaf Pak, itu tidak akan terjadi lagi. Seperti itu. Selanjutnya, conversational implicator atau implikator percakapan. Nah, implikator percakapan yang muncul dari mengamati Maxim dan mengikuti prinsip kerja sama. The first quality atau kualitas. Contohnya, Johan meninggal minggu lalu. Nah, pembicara ini percaya bahwa Johan telah meninggal pada minggu lalu. Kemudian, dan memiliki cukup bukti. Quality ini mempunyai bukti bahwa Johan ini meninggal pada minggu lalu. Kemudian quantity. Johan has a car. Johan memiliki 6 mobil. Nah, Johan ini memiliki paling banyak 6 mobil. Kemudian hubungan. Si A bertanya, berapa jumlah mobilnya? Kemudian, atau dengan B, museumnya belum buka. Atau setidaknya, sebelum museum biasanya dibuka, dia telah bertanya. Kemudian ada cara. Johan mencuci tangannya dari makan siang. Makan siang. Oke, Johan pertama-tama mencuci tangannya dan kemudian makan siang. Di sini tidak dijelaskan secara mendetail karena terkait implicator. Terakhir, conversational implicator atau implikator percakapan adalah yang muncul dari pelanggaran Maxim tetapi tidak mengikuti prinsip kerjasama, tidak mengikuti cooperative principle. Dengan versi Maxim kualitasnya, contohnya kamu sangat pintar. Dalam kondisi tertentu ini mensyaratkan bahwa kamu tidak pintar sama sekali, atau dengan maksud yang lain. Kemudian dalam versi jumlah, contohnya, apakah kamu sudah menyelesaikan aljabar saya? Nah, dan mereka menyelesaikan bahasa Inggris saya sebelum selesai. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ibunya bilang,
selesaikan bahasa Inggris Anda terlebih dahulu. Kemudian ada hubungan. Contohnya Johan, Sultan kadang-kadang bisa seperti sapi. Nah, Mary, oh, hari yang indah hari ini, padahal yang dibicarakan ada di belakang mereka. Cara yang terakhir adalah cara. Contohnya itu, Dad will broke the vase. Putranya menjawab, itu salah satu dari 3 anakmu. Jika tidak ingin, padahal anak itu tidak ingin memberitahunya tentang itu. Oke, maybe enough. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.